Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin yang hari ini lagi hijau pekat bersama dengan yang lainnya, alias altcoin juga ikutan rata-rata lagi rally gitu ya. Bitcoin menembus angka 18.000 dan volatilitas belum akan berakhir guys. Hari ini kita kemungkinan akan melihat tontonan yang sangat menarik di market. Apa alasannya? Stay tune terus sampai akhir video, kita bakalan bahas di video kali ini. Nah, sebelum itu, kita bakalan mulai dulu dari coin market cap. Per hari ini, secara global market cap crypto berada di angka 889 billion dollar atau naik sekitar 4,08%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 18.200-an, Ethereum 1.401, BNB 286, XRP 0,37, Cardano 0,32, Dogecoin 0,08, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,89 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau. Kenaikannya ranging antara 3, sekian persen hingga kurang lebih 8%. Top performernya adalah XRP guys, dengan kenaikan 8,04% ke 0,37 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Highlight utamanya hari ini guys, inflation is expected to have declined in December, but it may not be enough to stop the Fed. Jadi, hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan juga di video beberapa hari yang lalu, kita akan melihat rilisnya data CPI atau tingkat inflasi dari Amerika Serikat. Nah, kenapa ini akan penting? Tentunya ini sekali lagi merupakan salah satu data yang dipantau oleh The Fed dan akan dijadikan salah satu indikator untuk menentukan kebijakan moneter berikutnya. Dan market beberapa hari terakhir itu performanya cukup baik, salah satunya juga karena ekspektasi di mana CPI akan menurun drastis menjadi 6,5% guys. Oke, di sini kalian bisa baca beberapa highlight-nya. The consensus forecast for CPI is for a decrease of 0.1% on a monthly basis, but a 6.5% increase from the prior year, according to Dow Jones. Tapi ya memang sekali lagi ini harusnya belum akan cukup gitu guys ya untuk membuat the Fed merasa perlu sesegera mungkin melakukan cut rates. Kita tahu bahwa the Fed sudah menyampaikan ke kita apa yang mereka akan lakukan di tahun ini. Pertama, mereka masih akan melakukan hiking rates atau menaikkan suku bunga beberapa kali lagi sebelum pada akhirnya mereka akan memutuskan untuk stay di satu angka tertentu selama 1 tahun ke depan. Artinya mungkin 1-2 pertemuan ke depan kita akan melihat masih ada 1-2 kenaikan suku bunga, sisanya kita akan melihat flat. Angkanya mungkin bisa berhenti di 5,5 atau misalnya 5,2, tergantung nanti keputusan dari The Fed. Gitu ya. Jadi belum ada sebenarnya clue dari The Fed bahwa mereka akan melakukan cutting rates. Itu mungkin baru akan bisa dilakukan mungkin paling cepatnya akhir tahun ini atau mungkin di tahun depan. Gitu ya. Dan untuk teman-teman yang pengen tahu, ini akan dirilis jam 20.30 waktu Indonesia Barat, guys. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk teman-teman yang trader, baik yang trading di crypto, yang trading di forex, yang trading di komoditas, semuanya kemungkinan bakalan melihat volatility. Dan ini adalah yang disampaikan tadi, guys, bahwa ekspektasinya adalah akan terjadi penurunan sebesar 0,6%, guys. Dari yang awalnya 7,1% menjadi 6,5%. Oke. Harusnya angka 6,5 ini udah sedikit banyak price in, guys. Dan kalau misalnya ternyata kita melihat penurunannya lebih drastis daripada 6,5, menurut saya pribadi ya kita bisa aja melihat rally ini berlanjut. Tetapi kalau misalnya justru CPI-nya keluar tidak sesuai dengan ekspektasi, alias justru penurunannya tidak terlalu drastis, mungkin kita hanya sampai ke 6,8 atau 6,9, bisa jadi kita justru akan melihat market kembali mendapatkan selling pressure. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman pengen mantau bareng, mungkin nanti malam kalau tidak ada halangan, saya juga akan lakukan live streaming. Startnya mungkin antara jam 6.45 atau jam 7 malam. So, teman-teman kalau misalnya pengen mantau bareng, mungkin bisa join nanti malam di YouTube. Oke, jadi itu adalah yang kedua.
Nah, yang berikutnya, dengan ada pergerakan Bitcoin ke 18.300 sampai 400-an tadi sempat menyentuh harusnya ya, tergantung exchange mana yang kalian lihat. Itu sudah cukup untuk membuat likuidasi sebesar 240 juta dolar, guys. Oke, dengan ada total traders 41.299 yang ke liquid. Dan tidak mengherankan, dari total 243 juta dolar ini yang ke liquid, 89%-nya, 89% itu adalah orang-orang yang short. Jadi, kita bisa katakan juga bahwa pergerakan naik beberapa jam terakhir yang terjadi di Bitcoin, itu sedikit banyak juga dibantu oleh short squeeze. Dan saya rasa kalau misalnya kita melihat rally ini berlanjut, short squeeze juga akan kembali datang, guys. Kenapa? Karena saya yakin pasti masih banyak orang-orang yang short di atas 18.200-an, oke, mungkin di sekitaran area 18.500 atau 19.000, dan stop loss-nya kemungkinan berada di sana. Nah, kalau kita terus melakukan rally ke atas, ya short squeeze akan kembali datang, saya rasa. Oke, dan ya saya berdoa mudah-mudahan tidak ada satupun dari kalian yang termasuk orang-orang yang ke liquid di sini ya. Karena kalau kalian ke liquid di sini, sebenarnya ini mengindikasikan bahwa kalian mungkin memakai leverage yang terlalu besar gitu guys. Oke, jadi ini adalah yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Tidak hanya hari ini sebenarnya guys. Jika teman-teman perhatikan, dalam beberapa hari terakhir juga, itu cenderung sudah banyak short liquidation yang terjadi. Kalau kita totalkan dari tanggal 9 Januari kemarin, maka kita mungkin bisa mendapatkan angka kurang lebih hampir 400 juta dolar dari arah short yang sudah ke liquid. Hanya dengan pergerakan Bitcoin dari sekitaran 17.000 ke 18.000 loh guys. Cuma dengan 1.000 dolar, itu bisa sekitar 300-400 juta dolar yang ke liquid. Kalian bisa bayangkan kalau misalnya kita break di atas area major resistance di sekitar 18.500, akan berapa banyak lagi orang-orang yang short itu yang ke liquid. Oke? Tapi itu baru sekitar asumsi, tentunya belum tentu terjadi, tapi kita bakalan lihat apa yang akan terjadi berikutnya. Kemudian, China's central bank includes digital yuan in report on currency circulation. Jadi perkembangan CBDC ini terus berlanjut ya guys, dan kali ini beritanya datang dari China. The People's Bank of China, or PBOC, has begun including the country's central bank digital currency, DECNY, in reports measuring the amount of currency in circulation. Jadi, PBOC sudah menginclude CBDC-nya China yang bernama Chinese Yuan, okay, atau digital yuan, ke dalam perhitungan jumlah uang yang sedang beredar. Oke, ini menunjukkan bahwa memang harusnya tidak lama lagi mereka akan menerapkan di mana orang-orang sudah bisa memakai digital yuan di China. Oke, dan ini sudah mulai start terjadi harusnya ya. Dan tentunya, sekali lagi, ini akan menjadi berita yang sangat besar, karena ini dimulai dari salah satu negara terbesar di dunia, China. Dan ini akan tentunya dilirik oleh negara-negara lain. Apa yang akan dilakukan oleh China, kemudian ketika sudah diterapkan, gimana hasilnya, gitu ya, apa yang terjadi berikutnya. Kalau misalnya berjalan dengan mulus dan ternyata banyak sekali efek positif yang tercipta dari hal ini, maka harusnya akan banyak juga negara lain yang akan mengikuti dan melakukan hal yang sama gitu. Sekali lagi tidak terkecuali Indonesia yang juga sudah merencanakan untuk membuat CBDC-nya sendiri. Jadi harusnya dalam kurun waktu 4-5 tahun ke depan kita sudah akan melihat banyak sekali negara yang membuat mata uang digitalnya sendiri dan mungkin sudah meninggalkan atau start meninggalkan uang kertas. Jadi semua transaksi kita nanti dalam bentuknya digital. Sekali lagi itu ada positif ada negatifnya, tapi bagi saya itu justru kebanyakan adalah dari arah negatifnya gitu. Jadi ya kita bakalan lihat apa yang sedang terjadi nanti. Tapi pada intinya ini hanya untuk kabar untuk kalian bahwa China sudah memasukkan digital yuan ke dalam perhitungan uang yang sudah beredar di sirkulasi. Oke. Dan sekarang kita masuk lebih fokus ke arah Bitcoin ya guys. Fokus ke arah Bitcoin, dan ini adalah salah satu data on-chain yang mungkin juga sudah sering kita bahas, dan ini disampaikan oleh Duo9. This is the first bear market where Bitcoin was scooped up no matter the price. Look at the green line, it's at all-time high. 15 million Bitcoin is being stored in cold wallets. That is 78% of all Bitcoin. Only 4 million left for the rest, plus 2 million to be mined. Not much. The future is bright. Saya pribadi cukup setuju dengan statementnya gitu ya. Dimana kalau teman-teman perhatikan, yang terjadi kali ini cukup berbeda dengan yang terjadi di bear market cycle sebelumnya. Apa perbedaannya?
Perbedaannya adalah jika teman-teman lihat, ketika bear market di cycle sebelumnya, illiquid supply itu mengalami penurunan secara terus-menerus, guys. Sebelum pada akhirnya kita ketemu dengan bottom, dia mulai start lagi merangkak naik. Nah, pada akhirnya mencapai all-time high-nya lagi di sini, dan kita masuk ke bear market. Tetapi, bear market kali ini sedikit berbeda gitu. Walaupun kita melihat harga Bitcoin terus turun, tapi illiquid supply-nya terus naik. Alias jumlah atau supply Bitcoin yang tidak lagi bergerak atau tidak lagi liquid itu semakin bertambah. Orang-orang semakin banyak yang mengeluarkan Bitcoin-nya keluar dari exchange dan disimpan ke cold wallet. Dan sekarang kalau dihitung, itu sudah ada total 15 juta Bitcoin yang berada di cold wallet, guys. 15 juta. Dari total, kalau misalnya kita anggap total semua ada 21 juta gitu. Anggap saja kita sudah berhasil menambang semuanya, 21 juta Bitcoin. 15 jutanya sudah di hold sama orang di cold wallet. Kalian bisa bayangkan sisanya itu nggak banyak lagi, guys. Kurang lebih 6 juta Bitcoin lagi. Itu pun kalau kita sudah hitung semua total supply-nya 21 juta. Yang baru akan selesai di mine kurang lebih tahun 2140, yang mungkin kita semuanya sudah nggak ada gitu, guys. Dan ini adalah tentunya sebuah berita yang mungkin jarang sekali kita lihat beberapa waktu belakangan, tapi ini terjadi di belakang layar. Walaupun kita melihat harga Bitcoin terus drop, tapi illiquid supply-nya terus-menerus naik. Dan sekarang kalau kita hitung secara persentase, 78% dari semua total circulating supply Bitcoin itu sudah dikeluarkan dari exchange. Sekali lagi, ketika supply sangat tipis, ketika supply sangat tipis, dan apabila nanti demand mulai start masuk lagi, ya jalan satu-satunya kita hanya akan melihat Bitcoin kembali naik harganya, guys. Ini simple teori supply dan demand, bukan magic gitu, guys. Ini hanya simple teori supply dan demand. Ketika supply-nya sudah drop sangat drastis, demand-nya kalau kembali naik, ya harganya akan naik karena barangnya semakin langka gitu. Jadi ini adalah salah satu chart yang sebenarnya ya perlu kalian pantau kalau misalnya kalian merupakan long term holder. Ini udah sering saya sampaikan, illiquid supply itu bukan untuk kalian gunakan untuk short term trade, tapi ini hanya sebagai pedoman untuk kalian melihat apa yang sedang terjadi di belakang layar, dan mungkin bisa kalian jadikan patokan untuk mid term sampai long term. Jadi ini adalah yang berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke chart, guys, jangan sampai kalian ketinggalan volatility malam ini dan ketinggalan berbagai setup yang akan kalian temukan di banyak sekali tempat. Kalau kalian merupakan traders, saya rasa kalian bisa consider untuk buka account di Mitrade, karena di sini kalian akan bisa trading di semua aset kelas, sehingga ketika nanti ada volatilitas, kalian akan bisa mendapatkan banyak sekali kesempatan atau setup untuk bisa menghasilkan cuan. Karena di Mitrade, kalian bisa trading di semua aset kelas. Kalian mau trading kripto, mau trading forex, mau trading saham, komoditas, maupun metal, itu semuanya bisa kalian lakukan di satu platform ini. Dan kalian tidak perlu khawatir kalau misalnya kalian dulunya pakai MetaTrader 4 atau MetaTrader 5, yang sekarang sudah di-ban di iOS, alias di iPhone kalian. Kalau kalian pakai iPhone, harusnya udah nggak ada lagi MetaTrader 4 atau 5. Nah, kalau Mitrade sendiri, dia punya aplikasinya sendiri, guys. Jadi dia tidak terpengaruh ada MetaTrader 4 atau enggak. Kalau kalian mau trading di Mitrade, kalian bisa langsung download saja aplikasi Mitrade-nya di App Store maupun Play Store kalian. Jadi mau Android maupun iPhone tidak ada masalah. Dan ini adalah solusi untuk kalian yang mungkin kemarin galau karena MetaTrader 4 itu sudah dihapus di iPhone. Jadi ini bisa kalian jadikan sebagai salah satu alternatifnya. Kalian cukup mendaftar dan kemudian deposit minimal hanya $50 saja. Dan sekali lagi, untuk teman-teman yang nanti beruntung, nanti akan mendapatkan hadiah Ledger Nano S. Ledger Nano S. Untuk teman-teman yang nanti mampu membuktikan, nanti saya akan undi siapa pemenangnya. Dan yang menjadi pemenang nanti harus mampu membuktikan bahwa mereka sudah mendaftar, deposit minimal $50, dan kemudian aktif transaksi, dan saya akan kirimkan hadiahnya ke dia. Jadi itu adalah beberapa hal yang pengen saya sampaikan untuk kalian hari ini. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, guys. Dan saya pengen mulai langsung dari mungkin 1 hour chart, atau bolehlah kita lihat di time frame yang lebih besar sedikit ya, di 4 hour chart. Nah, sekarang Bitcoin sedang berada di area yang sangat krusial, guys. Krusial banget. Kenapa krusial? Karena kita sekarang sedang menyentuh ke area trendline-nya yang sudah tercipta di sekitaran dari 14 Agustus sampai sekarang, guys.
Oke, dan sekarang kita dalam tahap retest. Jika kita mampu melihat Bitcoin break dari sini, kemudian konsolidasi lagi di atas area ini sudah saya sampaikan berkali-kali sebelumnya, harusnya teman-teman juga udah tahu. Maka, next scenario yang bagi saya probability-nya paling tinggi terjadi adalah kita akan kembali retest ke sekitaran area 21.000. Oke? Tetapi, sebelum kita melakukan hal ini, maka kita harus sedikit skeptis dengan pergerakan terakhir di sini, guys. Kenapa? Karena kita tidak mau untuk cepat-cepat FOMO, padahal kita tahu sekarang kita lagi berada di area resistance. Oke? Kalian FOMO mendekati area resistance itu bukan hal yang bijak, guys. Kalau misalnya kalian sedang mencari buy setup lagi sekarang, yang untuk terutama yang belum sempat masuk ya, oke? Saya rasa saran saya adalah kalian tunggu dia mampu break di atas area di sini, kemudian consolidate dulu di atas area ini, terutama di atas area 18.500. Senario paling idealnya tentunya adalah kita mampu break, kemudian rally ke sekitaran area 19.000, baru dari sana kita akan konsolidasi dan membentuk bullish consolidation atau bullish continuation pattern. Dari sini ini adalah peluang bagi kalian untuk start kembali masuk. Tetapi untuk sekarang, sebelum kita mampu break di atas trendline tersebut, maka justru ini bisa menjadi peluang kita untuk mencari short, guys. Oke? Tetapi tidak serta-merta kita langsung short. Kita perlu namanya setup. Nah, kalau bagi saya, setupnya cukup sederhana, guys. Jika kita mampu melihat hal-hal serupa dengan yang terjadi juga beberapa kali sebelumnya, seperti yang di sini, kita melihat ada rejection yang sangat kuat. Di sini, kita juga melihat rejection yang sangat kuat. Nah, kalau hal yang serupa terjadi, kita juga melihat rejection yang sangat kuat dan kita kembali closing di bawah 18.000. Kemudian kita mendapatkan semacam konsolidasi. Nah, ini adalah peluang bagi saya untuk kembali masuk short. Oke? Jadi, untuk sementara, sebelum kita break di atas trendline, justru saya mencari peluang untuk short ya guys. Tapi kalau misalnya ternyata kita break di atas area tersebut, tentunya skenario tersebut tidak lagi valid. Dan kalau teman-teman perhatikan, ya pattern sebelumnya juga mirip. Kita mendapatkan ada rejection di sini ya. Kemudian ada semacam bear flag di sini, atau kalian baru anggap ini sebagai bearish continuation. Nah, ini baru kalian start masuk lagi. Oke, jadi jangan kalian mencoba menebak di mana stopnya gitu guys. Kecuali kalian memang tipikal trader yang sangat high risk. Oke, dan kalian siap dengan resiko untuk loss, mungkin kalian bisa start untuk building posisi short di sekitaran area sekarang. Tetapi saya tidak sarankan secara pribadi. Oke, atau modelnya mungkin seperti ini. Kita juga mendapatkan rejection yang sangat kuat juga, diikuti oleh bearish continuation pattern. Oke, baru dari sana kita bisa dapatkan short. Nah, ini adalah yang saya cari gitu guys. Oke, kalau ternyata kita mendapatkan hal tersebut juga, alias kita mendapatkan rejection yang sangat kuat, kemudian diikuti oleh bearish consolidation atau bearish continuation pattern, dari sana saya baru akan start untuk kembali mencari peluang untuk short. Seperti itu ya guys, jadi sesimpel itu. Nah, yang kemarin kita sempat membahas seputaran pattern yang tercipta di sini guys. Saya sudah sampaikan bahwa saya pribadi masih merasa Bitcoin harusnya akan mampu kembali revisit ke area golden pocket-nya minimal guys. Oke, yang berada persis di sekitaran area 17.500 dan kita berhasil menyentuh ke area tersebut. Dan dari sana sebenarnya saya mencari peluang untuk short dan saya sudah jelaskan ini di video kemarin. Oke, jika kita mampu jebol di bawah trendline di sini, ini akan menjadi peluang bagi saya untuk short. Tetapi invalidasinya adalah kalau kita justru breakout ke atas, which is yang terjadi beberapa jam belakangan, maka skenario ini tidak lagi valid dan kita memang terinvalidasi. Oke, ini juga menunjukkan betapa pentingnya kita menunggu konfirmasi, guys. Kalau kalian serta-merta langsung short dari sini, oke, sebenarnya tidak ada yang salah. Bisa jadi kalian memang tipikal trader yang agresif, tapi tentunya kalian harus tahu kalau misalnya kalian lakukan ini, kalian harus cepat-cepat cut loss ketika kalian melihat bahwa Bitcoin ternyata breakout-nya ke atas. Oke. Yang konservatif yang saya jelaskan kemarin, yaitu kita menunggu breakdown-nya, consolidate. Nah, ini baru kita masuk short-nya. Tapi kita tidak dikasih setup tersebut dan kita terlanjur untuk break di 18.200-an sampai tadi sempat menyentuh 18.364. Dan sekarang kita sedang berada di area yang sangat krusial. Perlu kalian ingat juga dan perlu menjadi catatan bahwa nanti malam akan ada data CPI yang bisa jadi menghasilkan kembali volatility. So, untuk teman-teman yang memang nekat untuk trade dalam keadaan seperti ini, pastikan sudah aware akan resiko volatility yang akan terjadi nanti malam, yang biasanya sekali lagi pergerakannya bakalan zigzag di awal.
So, kalau teman-teman punya stop loss yang terlalu ketat, maka itu bisa berpotensi untuk kesentuh gitu. Jadi, teman-teman harus adapt dan membuat strategi untuk menghadapi hal tersebut. So, pergerakan berikutnya akan kemana? Kita bakalan melihat keputusan dari market, kemungkinan akan dibantu juga oleh CPI, jika pada akhirnya kita mampu jebol di atas 18.500 ini, dan kemudian menyentuh ke area 19.000 dan kemudian consolidate dari sana, ini akan bisa menjadi peluang bagi kita untuk start building atau mencari untuk long, tapi sebaliknya jika kita mendapatkan rejection yang sangat kuat dari sini, maka ini bisa menjadi peluang untuk kita mencari short. Oke, jadi itu aja sih yang saya rasa perlu saya sampaikan untuk kalian di video hari ini, guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.